Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita kembali dipertemukan pada kesempatan yang mulia ini. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis keempat. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalus salawatil khamsi kamathalin nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang dalam yang mengalir di depan pintu rumah dari seseorang dari kalian. Ia mandi di dalamnya 5 kali sehari. Hadis riwayat Muslim dari kitab At-Targhib. Biasanya air yang mengalir itu bersih dari kotoran dan lain-lain. Semakin dalam sebuah sungai, airnya semakin jernih dan bersih. Oleh sebab itu, hadis di atas mengumpamakan salat dengan sungai yang dalam dan mengalir, yang seandainya seseorang mandi di dalamnya, badannya akan bersih. Demikian pula salat yang dilakukan dengan menjaga adab-adabnya dapat membersihkan segala dosa. Selain hadis di atas, masih banyak hadis lain yang semakna dengan hadis tersebut. Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu merupakan penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara waktu-waktu salat tersebut. Maksudnya, keberkahan salat dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang terjadi di antara satu waktu salat dengan waktu salat yang lain. Selanjutnya, hadis tersebut memberikan perumpamaan sebagaimana seseorang yang bekerja di sebuah pabrik, maka dirinya akan kotor dan berdebu. Tetapi ada 5 sungai yang mengalir antara pabrik dan rumahnya. Setiap pulang ia mandi di sungai tersebut. Itulah perumpamaan salat 5 waktu, 5 kali sehari semalam. Semua kesalahan dan dosa yang dilakukan di antara waktu salat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disebabkan oleh doa dan istighfar yang terkandung di dalam bacaan salat. Dengan perumpamaan dalam hadis di atas, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan pemahaman kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kekuatan yang luar biasa di dalam salat untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dengan perumpamaan, orang akan lebih mudah memahami pembicaraan. Oleh karena itu, beliau menjelaskan perkara ini dengan berbagai macam perumpamaan. Jika kita enggan memperoleh rahmat, keluasan ampunan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka siapakah yang rugi? Kita sendirilah yang akan rugi. Kita sering berbuat dosa, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah-perintahnya dan kurang sempurna dalam mengerjakan firman-firman-Nya. Seorang raja yang adil sudah sewajarnya menghukum kita jika kita tidak menaatinya. Namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia sangat menyayangi kita. Meskipun kita melanggar perintahnya, Dia tetap memberikan petunjuk kepada kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Betapa bodohnya kita. Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangatlah berlimpah, teman-teman sekalian. Disebutkan dalam hadis, barang siapa tidur dengan niat salat tahajud tetapi ia terlelap tidak bangun, maka ia tetap mendapatkan pahala salat tahajud tersebut. Sedangkan tidurnya adalah sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tidurnya adalah sedekah Allah kepadanya. Hadis ini pun dikutip dari kitab At-Targhib. Sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala ini mudah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sungguh luas.
betapa ruginya jika kita tidak berusaha mendapatkannya. Pembahasan berikutnya teman-teman sekalian membahas tentang bergegas sholat dalam setiap musibah. Adapun hadis kelima yang berbunyi An Judzaifah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui suatu kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan salat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan dikutip dari kitab Durrul Mansur. Salat adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Mencari penyelesaian dengan salat ketika menghadapi setiap kesulitan berarti mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika rahmat Allah Subhanahu wa taala datang, tidak ada lagi kesulitan yang tersisa. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang hal ini. Para sahabat radhiyallahu anhum yang selalu mengikuti setiap langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering melakukannya. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jika terjadi angin topan, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bergegas masuk ke masjid dan tidak akan keluar dari masjid sebelum angin reda. Demikian juga ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bergegas mengerjakan salat. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu meriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, para nabi alaihi wassalam setiap kali menghadapi kesulitan akan bergegas melaksanakan salat. Suatu hari ketika dalam perjalanan, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendapatkan kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia. Ia segera turun dari untanya, kemudian melaksanakan salat 2 rakaat, lalu membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Setelah itu ia berkata, aku telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-shalah, carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Dikutip dari Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Terdapat kisah lain mengenai Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Saat dalam perjalanan ia mendapatkan berita kematian saudaranya yang bernama Sayyidina Qutham radhiyallahu anhu. Ia segera turun dari untanya dan mengerjakan salat 2 rakaat di pinggir jalan. Ia berdoa cukup lama dalam tasyahudnya, kemudian ia berdiri untuk melanjutkan perjalanannya seraya membaca ayat Al-Qur'an. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk hatinya. Demikian dikatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Insyaallah mengenai khusyuk ini akan dijelaskan pada bab ketiga. Juga disebutkan sebuah kisah lain mengenai Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika mendengar berita wafatnya salah seorang azwajun mutahharah, istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia segera salat. Ketika seseorang menanyakan perbuatannya, ia menjawab, beginilah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kita tertimpa musibah. Hendaklah kita sibuk dengan salat dan tidak ada musibah yang lebih besar melebihi wafatnya Ummul Mukminin. Hadis riwayat Abu Daud. Ketika Sayyidina Ubadah radhiyallahu anhu hampir wafat, ia berkata kepada orang-orang yang di dekatnya, janganlah kalian menangisiku jika ruhku keluar. Berwuduklah dengan sempurna, lalu pergilah ke masjid. Salatlah dan beristighfarlah untukku. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar selalu memohon pertolongan dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, kemudian baringkanlah aku di liang kubur. Suami Sayyidatina Ummu Kulthum radhiyallahu anha, yaitu Sayyidina Abdurrahman radhiyallahu anhu, menderita sakit parah. Suatu ketika ia pingsan sehingga semua orang meyakini ia telah meninggal. Melihat hal itu, Sayyidatina Ummu Kulthum radhiyallahu anha segera mendirikan salat. Ketika Sayyidatina Ummu Kulthum radhiyallahu anha selesai salat, ternyata Sayyidina Abdurrahman radhiyallahu anhu siuman kembali.
Ia bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah aku tadi seperti orang yang sudah mati? Orang-orang menjawab, iya. Ia berkata, dua malaikat telah mendatangiku dan berkata, pergilah menghadap ahkamul hakimin. Allah yang maha adil, dialah yang akan memutuskan perkaramu. Ketika kedua malaikat itu hendak membawaku, maka datanglah malaikat yang lain menghampiri dan berkata kepada kedua malaikat tadi, pergilah kalian berdua, tinggalkan dia. Dia ini termasuk golongan orang-orang yang beruntung, yang sudah tertulis sejak ia berada dalam kandungan ibunya. Saat ini anak-anaknya masih memerlukannya. Setelah kejadian itu, Sayyidina Abdurrahman radhiyallahu anhu masih hidup selama 1 bulan. Setelah itu ia kemudian meninggal dunia, dan kisah ini dikutip dari kitab Durrul Mansur. Syekh Nadar radhiyallahu an, Syekh Nadar rahmatullah alaih bercerita, suatu ketika pernah terjadi gelap gulita pada waktu siang, aku pun berlari menemui Sayyidina Anas radhiyallahu anhu dan bertanya kepadanya, apa yang engkau lakukan jika mengalami hal seperti ini pada masa hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, aku berlindung kepada Allah. Hal ini tidak pernah terjadi pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika terjadi angin bertiup kencang sedikit saja, kami segera berlari ke masjid, takut jika terjadi kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, apabila kesulitan menimpa keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau akan segera menyuruh keluarganya mendirikan salat seraya membaca ayat Al-Qur'an. Wamru ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan, nahnu narzukuka, wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akhir yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian dikatakan dalam surah Thaha ayat 132. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan berbicara tentang salat hajat. Sebuah hadis menyebutkan bahwa barang siapa mempunyai suatu hajat mengenai urusan dunia ataupun urusan akhirat yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala atau yang berhubungan dengan hambanya, hendaklah ia berwudu dengan sempurna, kemudian salat 2 rakaat, selanjutnya memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berdoa, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatika wa azaimu maghfiratika wal ghanimatu min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin, la tada'li dhanban illa ghafarta ya arhamar rahimin, wala hamman illa farajta, wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Tiada Tuhan selain Allah yang maha pengasih lagi maha pemurah. Maha suci Allah, pemilik arsy yang agung. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku memohon kepadamu segala sesuatu yang menyampaikan kepada rahmatmu, dan aku memohon dengan sebenar-benarnya ampunanmu. Aku memohon mendapatkan segala kebajikan serta keselamatan dari segala dosa. Janganlah engkau biarkan bagiku suatu dosa tanpa engkau mengampuninya, suatu kesempitan tanpa engkau melapangkannya, dan suatu hajat yang engkau ridhoi tanpa engkau memenuhinya. Terimalah wahai ya Maha Rahim. InsyaAllah hajatnya akan terpenuhi. Syekh Wahab bin Munabbih rahmatullah alaih berkata, penuhilah keperluan-keperluanmu melalui salat hajat. Orang-orang terdahulu jika menghadapi suatu masalah, maka segera mengerjakan salat. Bila terselamat dari masalah, mereka juga segera mengerjakan salat sebagai bentuk kesyukuran. Salat saat terkena musibah dan kesusahan. Syekh Wahab bin Munabbih rahmatullah alaih bercerita, di Kufah ada seorang pengantar barang yang terkenal. Orang-orang sangat mempercayainya karena sifatnya yang jujur dan terpercaya. Para pedagang banyak menitipkan barang dan uang kepadanya.
Ketika sedang dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu bertanya, engkau mau kemana? Pengantar barang tersebut menjawab, aku akan ke kota A. Laki-laki itu berkata, aku juga akan ke sana. Sebenarnya aku dapat bersamamu dengan berjalan kaki. Tetapi bagaimana jika aku ikut menumpang keledaimu dengan membayar 1 dinar? Pengantar barang itu pun setuju. Ketika tiba di suatu persimpangan jalan, laki-laki tadi bertanya, jalan manakah yang akan engkau tempuh? Pengantar barang menjawab, jalan besar yang umum ini. Laki-laki tadi berkata, jalan yang satunya ini lebih dekat dan lebih mudah untuk mendapatkan makanan bagi binatang karena banyak rumput di sana. Pengantar barang menyahut, aku belum pernah melewatinya. Aku sering melewatinya, kata laki-laki yang tadi. Baiklah jika begitu, jawab pengantar barang, mereka pun menempuh jalan itu. Beberapa lama kemudian, mereka tiba di suatu hutan yang menyeramkan, yang banyak berserakan bangkai manusia. Tiba-tiba laki-laki tadi turun dari keledai yang dinaikinya dan langsung mengeluarkan belati dari balik punggungnya dengan maksud membunuh pengantar barang yang tadi. Jangan, teriak pengantar barang, ambillah keledai beserta semua barangnya, karena inilah yang kamu inginkan, tetapi jangan bunuh aku. Laki-laki tadi tidak memperdulikan tawaran tersebut, malah ia bersumpah, pertama aku akan membunuhmu, kemudian aku akan mengambil semua barangmu. Pengantar barang merengek-rengek. Namun si laki-laki tersebut tidak memperdulikannya sama sekali. Akhirnya, pengantar barang berucap, baiklah izinkan aku sholat 2 rakaat untuk terakhir kalinya. Sambil tertawa, laki-laki itu mengabulkan permintaan pengantar barang dan berkata, silahkan cepatlah sholat. Mereka yang mati ini pun telah meminta hal yang sama, tetapi sholat mereka tidak menolong mereka sedikit pun. Segera pengantar barang itu sholat, tetapi setelah membaca Al-Fatihah, dia tidak dapat mengingat 1 surat pun. Sementara laki-laki zalim itu menunggu sambil terus berteriak, cepat selesaikan sholatmu. Tanpa sengaja, terbaca oleh lidah si pengantar barang ayat, Ammay yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifus su. Siapakah yang memperkenankan orang yang dalam keadaan terjepit bila ia berdoa kepadanya, dan siapakah yang akan menghilangkan kesusahan-kesusahan? Dikutip dari Quran surah An-Naml ayat 62. Pengantar barang tersebut membacanya berulang-ulang sambil menangis. Tiba-tiba muncullah seorang penunggang kuda bertopi besi gemerlapan. Ia datang dan menikam laki-laki zalim tadi sampai mati. Di tempat laki-laki zalim itu mati, keluarlah nyala api. Pengantar barang tadi langsung bersujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia lari ke penunggang kuda yang tadi dan bertanya, siapakah engkau dan bagaimana engkau bisa datang kemari? Laki-laki penunggang kuda itu menjawab, aku adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk menolong siapa saja yang membaca ayat ini. Kini engkau aman dan dapat pergi kemanapun kamu suka. Setelah berkata demikian, penunggang kuda itu pun pergi dan lenyap. Dikutip dari kitab Nuzhatul Majalis. Pada hakikatnya, salat adalah kekayaan yang sangat besar. Selain akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, salat juga akan menyelamatkan dari bencana dunia dan menenangkan hati. Syekh Ibnu Sirin rahmatullah alaihi berkata, seandainya aku disuruh memilih antara surga atau 2 rakaat salat, maka aku akan memilih salat, karena surga itu untuk keridhaanku, sedangkan salat adalah untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling pantas dicemburui adalah seorang muslim yang ringan beban hidupnya, yang ringan urusan keluarganya tidak memberatkannya, banyak melakukan sholat, rela menerima rezeki apa adanya, sabar atas segala keadaannya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, tidak terkenal cepat mati, warisannya sedikit dan tidak banyak orang yang menangisinya. Dikutip dari kitab Jami'us Shaghir, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah salat sunnah di rumahmu agar kebaikan rumah bertambah. Dikutip dari kitab Jami'us Shaghir.